Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuboh Putra Pratama. Pada kesempatan kali ini saya ingin mendemonstrasikan sebuah web application yang baru saja saya kembangkan, yaitu War Intelligence Groups. Secara konsep ini adalah sebuah military dashboard interaktif yang memvisualisasikan perbandingan kekuatan historis antara blok poros dan blok sekutu pada era Perang Dunia Kedua. Tujuan utama proyek ini adalah menyajikan data sejarah yang rumit menjadikan antarmuka yang modern, rapi, dan mudah dipahami. Untuk membangun sistem ini, saya menggunakan arsitektur full stack. Di sisi front end, saya menggunakan HTML5 dan CSS3 dengan desain kostum bertema drag mode militer. Sedangkan untuk di sisi back end, saya menggunakan framework Django berbasis Python untuk mengolah database-nya. Pertama, sini ada fitur analitik. Nih. Mari kita mulai dari fitur visualisasi data di halaman analitik ini. Di sini saya mengintegrasikan library Flash.js menggunakan base map kartu di Bitdark Matter agar senada dengan tema web ini. Ini tidak statis. Saya memetakan titik konfig global yang akurat secara koordinat geografis. Ketika user mengeklik sebuah libradar ini, contohnya seperti ini, sistem akan memunculkan pop-up informasi historis mengenai teater war tersebut. Contohnya di sini di front barat, wilayah penduduk Jerman di Prancis dan negara sekitarnya. Contohnya seperti ini. Yang ini, Atlantik, konvoi logistik AS Inggris berhadapan dengan teror kapal selam UB Jerman di laut. Nah, di bawahnya ini saya membangun grafis kompresi head to head tanpa library eksternal, murni menggunakan manipulasi CSS. Visualisasi ini dirancang untuk menunjukkan kalkulasi kekuatan ekonomi, industri, dan personal militer. Kita bisa melihat dengan jelas bagaimana superioritas industri dari blok sekutu faktor penentu kemenangan mereka. Ini contoh data-datanya. Lanjut ke menu ini, tank. Selanjutnya kita masuk ke halaman spesifikasi persenjataan. Contohnya di sini dashboard tank dan lapis baja. Di sini ada data render dalam bentuk graph card yang responsif, terdapat efek glass morphing dan transisi hover yang membuat antarmuka terasa hidup. Satu hal yang penting, semua data yang ditampilkan di layar ini sudah terhubung ke database. Saya membangun sistem looping menggunakan Django Template Engine. Sistem front end ini juga dibekali flash logic yang cerdas. Jika sebuah data memiliki gambar asli untuk diunggah, maka gambarnya akan muncul seperti ini di sini. Namun jika gambar kosong, sistem akan otomatis menurunkan ke gambar logo, kategori, atau ikon bawaan. Lalu bagaimana cara mengelola ratusan data militer tersebut? Di sinilah peran saya mengonfigurasikan Django admin panel sebagai content management system. Nah, sini kita bikin admin. Login.
Nah, oke, di sini sudah masuk tampilan admin. Nah, di sini ada contohnya, di sini ada aliansi. Aliansi di sini adalah untuk membuat contoh aliansi yang seperti ini, tambahkan aliansi. Contoh aliansinya adalah blok sekutu. Langsung simpan aja. Nah, di sini ini negara, negara yang ingin dimasukkan, contohnya adalah Amerika. Lalu tinggal masukkan foto, gambar, pilih aliansi, contoh sekutu, simpan. Nah, untuk military unit ini contohnya kita pakai yang Lancer 4 ini. Di sini adalah untuk mengedit database dari webnya. Jadi semuanya itu ada di sini untuk mengedit ya. Contohnya kita akan mengubah ini top speednya dari 38 sampai 42 km per jam, kita ubah jadi contoh 50. Jadi seperti ini, 40 dan 50 km per jam. Dan sudah kita ganti dan kita coba kita simpan. Nah, kita kembali ke webnya. Kita masuk bagian tank. Ini sudah berubah di sini. Yang tadinya 38 sampai 42 km per jam jadi 40 sampai 50 km per jam. Contohnya seperti itu. Di sinilah peran Django berjalan. Nah, jadi peran Django itu seperti ini. Saya mengonfigurasi Django admin panel sebagai content management system. Sebagai admin, saya memiliki kendali penuh atas operasi create, write, update, delete. Contohnya jika saya ingin mengedit kecepatan tank Panzer IV ini, saya cukup mengubah datanya dari sini tadi. Di sini saya cukup mengubahnya lewat sini. Seketika itu juga di sisi front end akan langsung perbarui secara real time tanpa saya harus membongkar kode HTML sedikit pun. Ini tadi contohnya. Semua proses ini oleh modul image flat dari Django dan otomatis tersimpan di folder media lokal. Kemudian contoh kodenya di sini. Nah, di model seperti ini. Nah, di model seperti ini kita bisa melihat skema database dan bagaimana relasi antar tabel dibangun. Nah, ini tadi aliansi untuk mengisi bagian aliansi, dan military untuk kelas militer untuk admin. Ini tadi untuk mengisi data-datanya. Kemudian tabel view. Di sini saya menggunakan logika query set ORM Django untuk memfilter data sehingga blok poros dan blok sekutu dapat dipisahkan sebelum dikirim ke antarmuka. Nah,
Terus di bagian templates ini saya mengaplikasikan prinsip .refs your slave untuk komponen struktur web seperti navbar, header, dan footer disatukan dalam file bernama base.html ini. Halaman lainnya tinggal melakukan extend dan menyuntikkan konten utama saja. Untuk membangun War Intelligent Hub memberikan saya banyak wawasan mengenai bagaimana merajut antara muka UI yang imersif dan membangun dengan sistem backend yang scalable dan dinamis. Sistem ini sangat bisa dikembangkan misalnya dengan menambahkan fitur integrasi API sejarah dan fitur search dan filter yang advance. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk lihat video saya. Saya Uko Putra Pratama pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.